Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Putra Setiawan dari kelas 4A dengan NPM 2459201002. Di kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk kerjain kuis dan juga ada di sini disuruh buat skenario untuk mewawancara toko buku dan juga diminta untuk membuat use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram untuk menggambarkan operasi pada buku tersebut. Pertama-tama di sini kita disuruh ngerjain kuisnya terlebih dahulu. Tapi disclaimer, saya di sini ngerjainnya waktunya telat karena kemarin saya udah tag videonya, udah 1,5 jam saya ngomong di depan layar, tapi suara saya nggak ada dan juga layar saya dia cuman hitam aja, screennya nggak tampil di recordnya. Jadi di sini saya ngumpulnya telat. Mohon maaf untuk Pak Ahmad Zuhdi atas keterlambatan tugas saya. Pertama di sini ada soal urutan pesan dalam sebuah sequence diagram ditampilkan dan dibaca secara acak bergantung pada tingkat kepentingan tersebut. Nah, ini pernyataan yang salah karena sequence diagram itu dia nggak secara acak tapi dari atas ke bawah. Contohnya kayak gini. Nah, dia kan dari atas terus dia turun ke bawah, dia nggak acak ya. Jadi pernyataan ini salah. Yang kedua, di sini karakteristik dari langkah awal persiapan membangun sequence diagram meliputi hal-hal berikut kecuali di sini jawabannya B, karena sequence diagram itu dia hanya satu waktu atau skenarionya hanya satu dalam satu waktu tertentu. Dia nggak ngegambarin logika sistem secara menyeluruh. Kalau menyeluruh itu kalau nggak salah use case diagram atau activity diagram, saya lupa juga. Selanjutnya di sini, di dalam pembuatan sequence diagram apa tujuan utama dari dilakukannya identifikasi skenario use case pada tahap awal? Nah, di sini udah jelas C ya, karena dia satu skenario secara jelas, karena sequence diagram kan cuma satu skenario, nggak seperti yang A ini seluruh logika sistem. Karena sequence diagram itu cuma satu waktu. Contohnya di sini kan dia hanya ketika si user pengen bayar buku ke kasir, itu kan hanya satu waktu. Selanjutnya pembuatan activity diagram diawali dengan menambahkan flow atau garis terlebih dahulu, menentukan notasi awal. Ini pernyataannya salah karena activity diagram itu dimulai dari kayak gini. Nih, dimulai dari simbol kayak gini. Nama simbolnya itu initial node atau kayak garis lingkaran bulat hitam gini, bukan flow atau garis. Selanjutnya, UML digunakan untuk membuat spesifikasi visual, konstruksi, dan dokumentasi dari pernyataan ini benar ya, karena memang fungsi umum dari UML itu memang untuk membuat semua ini ya. Dalam membuat sequence diagram, aktor yang diidentifikasi hanyalah aktor yang secara langsung memberikan input. Ini salah ya, karena aktor juga dapat memberikan aktor juga dapat menerima output dari sistem tanpa diagram yang terpisah.
Nih misalnya kan ini sequence diagram kan. Nah, si aktor juga kan bisa dapat output kan. Nih misalnya tuh outputnya apa, stroke, atau kayak gini kan, si kasir nyerahin buku si user nyerahin buku ke kasir. Nah ini kan input dari user kan. Nah nanti si user dapat informasi total harganya ke pelanggan. Dari kasir ini ngirimin output harga buku yang diserahin ke kasir. Dia kan satu diagram kan, nggak harus dipisah. Jadi pernyataan ini salah. Mengapa pemberian label input sistem sequence diagram harus sesuai dengan konversi UML? Ini jawabannya sepertinya A, karena ini kan sequence diagram kan seperti yang di nomor berapa tadi, dari atas ke bawah kan, nggak boleh secara acak. Tujuannya juga biar nggak membingungkan si pembaca. Dalam membangun activity diagram yang telah menandakan bahwa rangkaian aktivitas telah ini status akhir kan, dia dimulai dari status awal kan, pasti diakhiri dengan status akhir. Kemudian saat menerapkan tahapan kecuali sepertinya memang D deh jawabannya, karena A sampai C ini menurut saya salah, jadi jawaban saya D aja. Manakah dari pertanyaan berikut yang paling tepat menampilkan karakteristik dari sebuah activity diagram? Jelas A, karena menyerupai diagram alir horizontal yang menunjukkan tindakan dan peristiwa saat terjadi. Activity diagram memiliki kemampuan untuk mengambil ini pernyataan yang benar, karena activity diagram itu ngedukung namanya paralel apalah, pokoknya dia tuh bisa menjalankan lebih dari satu proses di waktu bersamaan, seperti pada pernyataan ini. Jadi pernyataannya benar. Activity diagram mampu menunjukkan beberapa hal berikut ini terkait aktivitas kecuali ini pernyataan jawabannya yang C, karena ini kan yang C kan interaksi antar kelas dalam periode waktu tertentu. Ini kan masuk ke sequence diagram, bukan activity diagram. Selanjutnya ini kodifikasi, karena UML itu umumnya untuk seperti di mana ya, nih dia nggak ada kodifikasi, hanya spesifikasi, visualisasi, konstruksi, dan dokumentasi. Jadi yang kecuali itu kodifikasi. Di bawah ini merupakan tahapan-tahapan yang benar dalam membangun sebuah sequence diagram kecuali. Ini udah jelas A, karena sequence diagram ini kan bukan nggak ngewakilin sistem secara keseluruhan, karena
sequence diagram itu hanya dalam periode waktu tertentu. UML merupakan metodologi apa? Ini jawabannya C, BOTS, OMT, dan OSE. BOTS ini adalah metode BOTS yang dikembangkan oleh Reddy Boots kalau nggak salah namanya. OMT ini adalah objek apa ya C-nya? Saya lupa. Kalau OOSE ini Object Oriented Software Engineer. Yang OMT saya lupa di sini. Berikut simbol yang secara grafis di dalam sebuah sequence diagram. Ini decision ya, karena decision itu umumnya dipakai di activity diagram, bukan di sequence diagram. Komponen apa pada sequence diagram yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya pesan opsional. Ini bukan ini bar khusus dan bingkai atau frame ya. Sequence diagram dikategorikan sebagai model dinamis. Ini benar ya, karena sequence diagram itu kenapa dikategorikan sebagai dinamis dari use case, karena dia akan sequence diagram ini adalah kayak gambaran dari diagram yang akan kita buat selanjutnya. Apa ya, diagram saya lupa apa ya. Sebuah use case dapat berjalan secara mandiri tanpa memerlukan inisiasi dari entitas eksternal seperti aktor. Ini udah jelas salah, karena sebuah sistem nggak bakal jalan kalau nggak ada aktor. Contohnya aja seperti nih kayak ini ya, sequence diagram ini. Misalnya ada sistem ini kan, kasir kan, sistem pembayaran. Gimana dia mau berjalan kalau dia nggak ada yang beli? Otomatis dia nggak akan berjalan. Dan juga kalau tanpa aktor kasir ini, gimana dia akan bertransaksi kalau nggak ada si kasir? Jadi sebuah use case harus pakai aktor untuk dapat berjalan saat memeriksa narasi use case untuk mengambil pesan eksternal pada sequence diagram. Ini jawabannya B, karena di tahap awal kita itu fokus pada interaksi aktor sama sistem aja, jangan fokus ke pesan yang terjadi di dalam sistem. Kita fokusnya ke aktor sama sistemnya aja dulu. Oke, kita kirim dulu aja ini kita. Saya mau cek dulu rekordan saya, nanti saya lanjutin lagi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke skenario wawancara. Oke, di sini saya udah buat skenarionya. Di sini ada beberapa bagian mencakup keseluruhan dari sistem toko buku ini. Yang pertama, bagian gambaran umum bisnis, ada proses penjualan, manajemen stoknya gimana. Terus kalau ada keluhan di bukunya gimana, terus ada pelaporannya gimana. Oke, kita baca satu persatu ya prosesnya. Di sini ada pewawancara dan narasumber. Pewawancara di sini bertanya, dia ngomong, "Selamat pagi Pak Rendra, terima kasih sudah meluangkan waktu. Boleh Bapak ceritakan secara singkat toko buku Nusantara, gimana bisnis ini berjalan sehari-hari?" Dijawab oleh si Pak Rendra, "Toko buku Nusantara ini udah berdiri sejak 2005.
Kami menjual buku umum, pelajaran, alat tulis, dan perlengkapan kantor. Operasionalnya meliputi kasir, pemesanan buku, pengelolaan stok, dan kerjasama dengan beberapa penerbit sebagai pemasok tetap. Kemudian si pewawancara nanya lagi, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam operasi toko setiap harinya. Berarti di sini si pewawancara nanya aktornya siapa saja kan. Terus dijawab ada manajer, staf kasir, staf gudang, dan staf pembelian. Ada juga dari eksternalnya, yaitu si pelanggan, ada si penerbit atau distributor buku sebagai pemasok. Kemudian di bagian 2 di sini proses penjualannya gimana. Si pewawancara nanya gimana alur pelanggan membeli buku di toko. Dijawab, saat pelanggan datang terus mencari buku, bisa sendiri, bisa juga dibantu staf. Jika buku tersedia, mereka langsung bayar ke kasir. Terus kasir menginput data transaksi, mencetak struk, lalu stok otomatis berkurang di sistem atau di database-nya. Kalau bukunya nggak ada, pelanggan ini bisa mesen dan kami akan menghubungi supplier. Artinya bisa PO kan, atau pre-order. Terus ditanya lagi, metode pembayarannya bisa apa aja? Jawab, bisa tunai, kartu debit atau kredit, transfer bank, dan di beberapa waktu dia juga bisa pembayaran kris. Terus di bagian 3 manajemen stok dan pembeliannya gimana kan. Ditanya gimana proses pengisian ulang stok buku dilakukan. Terus dijawab, staf gudang memantau stok setiap hari. Jika stok buku sudah di bawah batas minimum, biasanya 5 eksemplar, mereka membuat laporan ke staf pembelian. Staf pembelian kemudian menghubungi penerbit atau distributor, membuat purchase order dan menunggu konfirmasi pengiriman. Dan ditanya lagi, pas barangnya datang gimana prosesnya? Dijawab, staf gudang ini menerima kirimannya, ngecocokin yang dibelinya, meriksa kondisinya dulu, lalu dicatat penerimaannya ke sistem. Setelah itu stoknya diperbarui di database dan bukunya juga ditaruh di rak yang sesuai dengan kategorinya. Terus pada bagian 4 ini pengembalian dan keluhan atau return bukunya, kalau bukunya pengen dibalikin sama si pembeli, gimana penanganannya. Terus dijawab, kami menerima pengembalian buku dalam 3 hari setelah pembelian. Jika ada cacat produksi, misalnya ada halaman rusak atau cover sobek, kasirnya memverifikasi struk dulu, terus memeriksa kondisi bukunya, lalu memberikan pengganti buku yang sama atau refund kalau stoknya habis. Proses ini dicatat di sistem sebagai return. Dan bagian terakhir ini adalah bagian pelaporan dan manajemen. Ditanya si pewawancara, laporan apa saja yang Bapak butuhkan sebagai manajer? Jawab, di sini saya butuh laporan penjualan harian dan bulanan, laporan stok buku, laporan pembelian ke supplier, dan laporan buku terlaris. Semua ini membantu saya membuat keputusan promosi dan pengadaan buku. Dan apakah ada proses memberikan diskon atau promosi ke pelanggan? Di toko ini juga bisa dapat diskon kalau dia daftar sebagai member, tergantung kategori buku dan event tertentu. Nah, si manajer yang memberi kebijakan diskonnya, dan sistem otomatis menerapkan saat kasir memproses transaksi. Oke, dari wawancara ini kita akan membuat diagramnya, alurnya gimana. Di sini ya saya buat ulang diagramnya.
Sini kita pertama buat use case diagram dulu. Oke, baik, di sini use case diagramnya udah jadi. Jadi di sini ada 5 aktor, yaitu pelanggan, kasir, manajer, staf gudang, dan supplier. Use case diagram ini kan kayak ngegambarin si siapa ini bisa ngelakuin apa aja. Di sini contohnya si pelanggan, dia ini bisa ngelakuin mencari buku, melakukan pembelian, pemesanan, login member, return buku. Si kasir ini bisa memproses transaksi, terima pembayaran. Ini maksudnya dari include ini kan kalau pelanggan ini ngelakuin pembelian, otomatis ini mencakup proses transaksi kan. Nah, proses transaksi ini pasti mencakup
terima pembayaran. Setelah nerima pembayaran, ini pasti mencangkup mencetak struk. Jadi makanya ini include, ini kan ini ada include-nya. Ya seperti itulah si manajer bisa kelola diskon. Maksudnya ini extend ini kan opsional kan, maksudnya dari si kasir ini. Si kasir ini bukan si kasirnya yang bisa ngelola diskon, maksudnya si kasir ini bisa menerapkan diskon yang dikasih oleh si manajer. Kan yang ngelola diskon kan si manajer kan. Di sini stok gudang ini bisa cek stok, buat PO, terima kirim buku, update stok, konfirmasi PO, dan kirim buku. Oke, selanjutnya di sini kita buat sequence diagramnya. Nah, di sini sequence diagramnya udah jadi. Sequence diagram ini maksudnya kayak dia kan hanya menggambarkan satu periode tertentu kan, seperti yang ada di kuis itu kan. Nah, maksudnya apa? Di sini kan apa waktunya apa? Nah, waktunya adalah jika si pelanggan ini pengen beli buku. Nah, ini adalah alur dari waktu si pelanggan beli buku. Yang pertama, si pelanggan ini kan ngasih buku ke kasir kan, pada umumnya kalau kita beli sesuatu terus di scan. Nah, contohnya kayak kita di Alfamart aja, kalau kita beli makanan gitu, kita kan ngasih makanan ke kasir, terus di scan barcode-nya. Terus di sini si staf gudang ini hanya perantara. Terus dia ngecek stok bukunya, cari data bukunya, dia dikirim ke database, lalu si database mengembalikan datanya berupa judul dan harganya. Kemudian si kasir ini nampilin info buku dan harga. Lalu di sini si kasir nginput jumlah dan konfirmasi. Kemudian dikirim ke database, hitung total transaksi. Dari kasir ngirim ke database total transaksinya. Terus dari database ngirim ke sistem jumlah harganya. Kemudian si ini akan konfirmasi, si kasir ini akan konfirmasi ke pelanggan total harganya ke pelanggan. Kemudian si pelanggan akan melakukan pembayaran. Setelah si kasir ini memproses pembayaran, dia akan ngirimin ke staf gudang ini. Kalau pembayarannya misalnya berhasil, otomatis dia akan disimpan dan diupdate stoknya. Bakal ngurang satu kan barangnya atau bukunya. Dan si database ini konfirmasi simpan. Kemudian si kasir minta si sistem buat cetak struknya. Kemudian setelah dicetak, si kasir akan nyerahin struknya ke si pelanggan. Oke, kita akan lanjut ke apa tadi? Ke activity diagram.
Nah, di sini activity diagramnya udah jadi. Jadi activity diagram itu dimulai apa? Ciri khas activity diagram ini pakai simbol kayak gini. Apa lupa saya namanya. Diawali dengan mulai gini kan. Pertama pelanggan masuk ke toko terus mencari buku. Nah, terus kalau udah menemu buku, kalau bukunya tersedia, kalau pelanggan ini ke kasir nyerahin bukunya buat dibayar. Kalau enggak kan sistem toko tadi kan bisa pre-order kan kalau bukunya habis stoknya. Setelah pre-order dia dicatat pesanannya dan ngelakuin DP. Kalau dia ada bukunya terus ditanyain dulu dia ini member bukan. Kalau member kan dia dapat diskon kan. Nah, kalau iya dia dapat diskon. Kalau enggak dia langsung kasir langsung scan hitung total. Kemudian setelah dihitung total, si pelanggan ini milih metode pembayarannya. Terus apakah pembayarannya selesai? Kalau selesai, di sini disimpan ke database dan update stok. Kalau tidak, dia dibalikin lagi ke metode pembayarannya. Oke, mungkin cukup di situ aja pembahasan saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.